Halo guys, apa kabar nih? Welcome to my channel Mikir Santai. Tempat nongkrongnya ide-ide keren yang bikin otak lo muter, tapi tetap santuy. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang deep banget. Konsep Tuhan menurut Bertrand Russell. Bayangin guys, ada seorang filsuf yang pinter banget sampai bisa bikin logika sama matematika ngeblend kayak es kopi susu kekinian. Tapi dia juga bilang Tuhan. Tunggu dulu bro. Nah, penasaran kan? Gimana sih cara dia mikir soal eksistensi Tuhan? Let's dive in. Tapi jangan lupa santuy dulu. Ambil kopi atau cemilan lo. Udah? Langsung aja kita gas. Oke guys, sebelum kita gas lebih dalam, kenalan dulu sama kakek Russell ini. Bertrand Russell itu siapa sih? Dia tuh seorang filsuf Inggris yang juga jago banget tentang matematika dan logika. Karya yang paling terkenal dia adalah Principia Mathematica. Itu basically ngebahas gimana logika tuh fondasi dari semua ilmu matematika. Gila nggak tuh? Tapi jangan salah, dia nggak cuma sibuk di buku doang. Russell ini juga vokal banget soal perdamaian, hak asasi manusia, dan dia kritis banget soal Tuhan. Jadi, mari kita bedah logika dia satu-satu tentang Tuhan. Kita mulai dari argumen kosmologis nih. Lo pasti pernah dengar teori klasik kayak gini. Segala sesuatu itu punya sebab. Jadi pasti ada penyebab pertama, yaitu Tuhan. Nah, Russell tuh nggak gampang percaya guys. Dia bilang, kalau segala sesuatu butuh penyebab, kenapa Tuhan nggak butuh penyebab? Ini kayak lo bikin aturan, terus melanggar aturan itu sendiri. Logika dia simple. Kalau kita bisa bilang alam semesta itu nggak butuh penyebab, kenapa kita harus terjebak di konsep Tuhan sebagai sebab pertama? Ini kayak debat loop yang nggak ada ujungnya. Bertrand Russell mengulas ini dalam Why I'm Not a Christian dan beberapa kuliah umum di tahun 1927. Dia terinspirasi dari filsuf seperti David Hume yang kritis terhadap sebab akibat dalam metafisika. Selanjutnya ada argumen desain. Ini lebih relatable karena banyak yang bilang, lihat deh, dunia ini sempurna banget kayak ada yang desain. Harusnya Tuhan dong yang bikin. Tapi Russell bilang gini, hold up. Kalau dunia ini desain, kok banyak hal yang gak sempurna? Contoh gampangnya, bencana alam, penyakit, ketimpangan sosial. Ini semua kayak bug dalam sistem. Kalau Tuhan perancang yang maha sempurna, kenapa banyak cacat dalam desainnya? Russell bahkan bilang kalau dunia ini kelihatan lebih kayak produk evolusi acak daripada hasil tangan yang serba sempurna. Kritik ini dia bahas dalam konteks Darwinisme dan bagaimana natural selection lebih logis dibandingkan intelligent design. Nah, yang terakhir nih, argumen moral. Ada yang bilang kalau nggak ada Tuhan,
gimana kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Russell bilang, bro, manusia itu udah punya empati alami dan aturan sosial sejak lama. Dia percaya moralitas itu berkembang secara sosial dan biologis. Kita nggak butuh Tuhan buat tahu kalau nyakitin orang itu salah. Dia ngasih contoh sejarah. Banyak aturan moral di dunia ini nggak selalu datang dari agama. Bahkan, agama seringkali dipakai buat membenarkan hal-hal yang nggak adil. Kayak perang salib atau diskriminasi. Russell mendukung pandangan etika sekuler dalam esainya Religion and Society pada tahun 1935, di mana dia membahas moralitas sebagai hasil evolusi sosial. Bertrand Russell, dengan pandangannya yang kritis terhadap agama dan eksistensi Tuhan, tentunya mendapat banyak kritik dari berbagai tokoh. Berikut beberapa tokoh dan pemikir yang pernah mengkritik pandangan Russell tentang Tuhan. Yang pertama, Clive Staples Lewis. Menurut dia, Russell tuh kayak terlalu simpel dalam mikir soal moral. Russell bilang, moralitas bisa ada tanpa Tuhan. Tapi Lewis ngegas, bro, kalau nggak ada Tuhan, terus nilai-nilai moral itu datang dari mana? Masa kita sendiri yang bikin aturan kayak game online? Dia bilang, intuisi moral manusia itu kayak kode yang udah dipasang sama Tuhan. Kayak HP yang udah ada software bawaannya. Kedua, William Lane Craig. Nah, ini nih, filsuf zaman sekarang yang doyan banget debat soal Tuhan. Dia sering bawa nama Russell buat ngebantah skeptisisme. Craig bilang, Russell ini terlalu nyantai jadi agnostik. Kalau lo nggak percaya Tuhan, lo juga harus kasih argumen kuat buat nolak dong. Craig tuh ngegas di argumen kosmologis yang ditolak Russell. Kayak, alam semesta tuh ada awalnya, dan awal itu pasti ada yang bikin. Craig ngajak kita mikir kalau skeptis itu bagus. Tapi lo harus fair. Jangan cuma nanya terus tanpa kasih solusi. Ketiga, Alvin Plantinga. Ini lagi, Alvin Plantinga yang bilang kalau Russell itu terlalu ngotot pengen bukti logis buat eksistensi Tuhan. Plantinga bilang, bro, lo pikir semua hal butuh bukti matematis? Ada keyakinan yang bisa kita anggap dasar, kayak percaya dunia itu nyata. Masa lo tiap hari bangun tidur harus ngecek dulu kalau dunia ini beneran ada? Dia ngenalin konsep reformed epistemologi, yang bilang keyakinan sama Tuhan itu wajar banget. Kayak keyakinan kalau oksigen ada meskipun lo nggak lihat. Jadi, Russell dianggap terlalu ngejar logika, sampai lupa hal-hal yang bisa diterima secara naluri. Keempat, Chesterton. Chesterton nih beda lagi. Dia nggak langsung debat sama Russell, tapi kritiknya tuh lebih santai. Menurut Chesterton, Russell terlalu fokus sama logika yang ngelupain keajaiban hidup. Dia bilang, bro, lo terlalu sibuk mikir, sampai lupa buat ngerasain dunia ini keren banget. Kadang, hal-hal yang gak masuk akal justru nunjukin adanya Tuhan. Buat Chesterton, hidup itu bukan cuma soal logika, tapi juga soal rasa. Dia kayak ngajak Russell keluar dari zona mikir berat dan lebih ngehargain keindahan hidup. Kelima, John Hick. John Hick datang dengan kritik soal pengalaman beragama.
Dia bilang Russell ini skeptis banget soal pengalaman spiritual. Padahal itu salah satu bukti paling penting kalau Tuhan itu ada. Hick percaya kalau pengalaman kayak ngerasa damai atau dapat pencerahan itu valid banget buat jadi bukti. Sementara Russell cenderung bilang, itu cuma perasaan lo aja. Nggak ada bukti konkret. Hick kayak mau bilang, bro, nggak semua hal itu bisa diukur pakai logika lo. Dan yang keenam, Thomasian philosopher. Nah, fans Thomas Aquinas kayak Edward Fesser juga nggak sepakat sama Russell. Mereka bilang Russell tuh salah paham soal argumen kosmologis Aquinas. Menurut mereka, Russell cuma fokus sama penyebab fisik. Padahal Aquinas ngomongin hal yang lebih dalam, kayak penyebab akhir. Mereka kayak bilang, bro, lo kayak lihat peta tapi nggak baca semua legendanya. Makanya nyasar. Bertrand Russell tuh bikin banyak orang gregetan karena dia kritis banget. Tapi itu juga bikin diskusi tentang Tuhan makin berkembang. Jadi intinya apa guys? Bertrand Russell tuh bukan mau bilang Tuhan itu nggak ada 100%, tapi lebih kayak gue nggak lihat bukti yang cukup buat percaya Tuhan ada. Dia nganggap agama tuh lebih sering jadi alat politik dan budaya daripada kebenaran mutlak. Buat Russell, hidup tuh harus dijalani dengan logika, empati, dan rasa ingin tahu. Bertuhan atau enggak, yang penting lo jadi manusia yang benar-benar mikir dan gak asal percaya aja. Gimana menurut lo? Logikanya masuk enggak? Kalau menurut lo argumen dia solid, kasih like dong. Tapi kalau lo punya pendapat beda, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng santuy, tapi tetap tajam. Dan ingat ya guys, filsafat tuh bukan soal benar atau salah, tapi soal berani mikir lebih jauh dari apa yang kelihatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay kritis, stay smart, and keep thinking.